Assalamualaikum pagi teman-teman dan dosen yang terhormat. Saya Audrey Aulia dari kelas D Informatika dan hari ini saya akan mempresentasikan beberapa topik yaitu perkembangan evolusi komputer, CPU dan sistem interkoneksi bus, memori komputer, aritmetika komputer, dan set instruksi. Nah, kita akan menjelajahi konsep dasar algoritma, bagaimana algoritma digunakan dalam pemecahan masalah dan beberapa studi kasus lainnya. Sebelum lebih jauh melangkah, alangkah baiknya kita mengetahui dulu ya perkembangan evolusi komputer. Apa sih perkembangan evolusi komputer itu? Nah, perkembangan evolusi komputer itu telah menjadi tonggak penting dalam sejarah manusia. Dimulai dari perangkat kalkulasi sederhana hingga ke era komputasi super modern. Perjalanan ini telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Nah, untuk penjelasan materinya yang pertama, pertumbuhan awal, komputer pertama kali muncul pada awal abad ke-20 dengan mesin hitung mekanik seperti Analytic Engine yang diciptakan oleh Charles Babbage, kemudian ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer dianggap sebagai komputer elektronik pertama yang beroperasi pada tahun 1940-an. Yang kedua, era transistor dan mikroprosesor pada tahun 1950-an dan 1960-an munculnya transistor memungkinkan pengembangan komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Ini membuka jalan bagi munculnya mainframe dan mini komputer. Kemudian pada tahun 1970-an ditemukan mikroprosesor yang memungkinkan komputer personal menjadi lebih terjangkau dan lebih luas untuk diadopsi. Nah, kemudian yang ketiga, masa komputer pribadi. Era 1980-an hingga 1990-an menyaksikan ledakan penggunaan komputer pribadi, terutama dengan munculnya perusahaan-perusahaan seperti Apple dan Microsoft. Ini mengarahkan pada perkembangan sistem operasi yang lebih ramah pengguna dan aplikasi yang lebih beragam. Kemudian, internet dan era digital. Penemuan internet dan World Wide Web pada akhir 20 tahun century ini mengubah lanskap komputasi secara fundamental. Ini membuka akses ke sumber daya dan informasi global dalam hitungan detik. Mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Kemudian masa kini dan masa depan. Saat ini kita menghadapi era komputasi awan, yaitu kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. Teknologi ini sedang merombak industri dan membuka peluang baru dalam berbagai bidang, mulai dari kesehatan hingga transportasi. Kemudian di sini ada studi kasus materinya ya. Sebagai studi kasusnya, kita dapat melihat perkembangan dalam komputasi kuantum. Dari teori yang diusulkan pada awal abad ke-20, komputasi kuantum ini telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Nah, perusahaan seperti IBM, Google, dan Microsoft ini bersaing untuk menciptakan komputer kuantum yang lebih kuat dan stabil. Nah, potensi komputasi kuantum ini untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh komputer klasik yang telah menarik minat dari berbagai bidang, termasuk ilmu kimia, keuangan, dan kecerdasan buatan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai CPU dan sistem interkoneksi bus. Nah, sebelum kita jauh melangkah, alangkah baiknya kita mengetahui dulu ya, apa sih CPU dan sistem interkoneksi bus itu? Nah, CPU itu ialah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi-instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak. Sistem interkoneksi bus ini ialah jalur komunikasi yang menghubungkan CPU dengan perangkat keras lainnya dalam sistem komputer. Kemudian kita lanjut ke penjelasan materinya. Nah, yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah komponen yang melakukan sebagian besar pemrosesan dalam komputer. Ini terdiri dari unit control yang mengatur aliran data dan instruksi, dan unit aritmetika atau logika yang melakukan operasi matematika dan dasar logika atau logika dasar. Nah, CPU ini juga memiliki cache memory yang menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan untuk meningkatkan kinerja. Kecepatan dan kemampuan CPU ini diukur dalam clock speed atau kecepatan clock dan core count atau jumlah inti. Kemudian sistem interkoneksi bus. Sistem interkoneksi bus itu ialah jalur komunikasi yang menghubungkan CPU dengan perangkat-perangkat lainnya dalam komputer seperti RAM, kartu grafis, dan perangkat penyimpanan yang terdiri dari beberapa jenis bus, termasuk bus data atau untuk mentransfer data, bus alamat atau untuk mentransfer alamat memori, dan yang terakhir bus kontrol untuk mengatur lalu lintas data dan instruksi. Kecepatan dan lebar bus itu mempengaruhi kerja sistem secara keseluruhan.
Kemudian ada studi kasus materi. Sebagai studi kasus ini, kita dapat melihat ya, evolusi CPU dan sistem interkoneksi bus ini dalam beberapa dekade. Misalnya pada tahun 1980-an hingga 1990-an, CPU ini berbasis x86, seperti Intel 386, 486, dan Pentium. Dominan dalam pasar komputer pribadi, sistem interkoneksi ini pada saat itu biasanya menggunakan bus ISA atau Industri Standar Arsitektur dan PCI, Peripheral Component Interconnect. Namun dengan kemajuan teknologi, CPU ini telah menjadi lebih cepat dan efisien dengan peningkatan clock speed dan jumlah inti. Sistem interkoneksi bus ini juga telah berkembang menjadi yang lebih cepat dan lebih efisien. Nah, kemudian kita akan membahas memori komputer. Nah, yang pertama di sini ada Random Access Memory atau RAM. Biasanya disebut RAM ya. RAM ini ialah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan secara sementara oleh sistem operasi dan program-program yang berjalan. Nah, RAM ini juga memiliki kecepatan akses yang tinggi dan sangat penting untuk kinerja sistem secara keseluruhan. Tapi RAM ini bersifat volatil, yang berarti data yang disimpan di dalamnya akan hilang saat komputer dimatikan. Kemudian satu studi kasus tentang RAM ini ialah ketika Anda menjalankan beberapa program secara bersamaan di komputer, RAM ini digunakan untuk menyimpan data dan instruksi dari setiap program tersebut. Misalnya ketika Anda membuka browser web, aplikasi pengolahan kata, dan media player secara bersamaan. Nah, RAM ini digunakan untuk menyimpan informasi yang diperlukan oleh setiap program tersebut agar dapat diakses dengan cepat. Kemudian ada studi kasus yang kedua yaitu read-only memory atau biasa disingkat sebagai ROM. ROM ini ialah jenis memori yang berisi instruksi-instruksi dasar yang diperlukan oleh sistem komputer untuk melakukan booting dan operasi dasar. Nah, ROM ini bersifat non-volatil, yang berarti data yang disimpan ini di dalamnya tetap ada meskipun komputer dimatikan. Kemudian, studi kasus dari ROM ini ialah saat Anda menyalakan komputer, BIOS atau Basic Input atau Output System yang disimpan di dalam ROM akan melakukan serangkaian penguji perangkat keras atau POS dan memulai proses booting sistem operasi. Selain itu, ROM juga digunakan untuk menyimpan kode-kode dasar yang diperlukan oleh perangkat keras seperti keyboard dan mouse. Nah, selanjutnya ada cache memory. Nah, cache memory ini adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan oleh CPU agar dapat diakses dengan lebih cepat. Nah, cache ini memiliki tingkat kecepatan akses yang sangat tinggi dibandingkan dengan RAM. Namun, kapasitasnya itu lebih kecil. Studi kasusnya itu saat Anda menjalankan program atau pemrosesan data, CPU akan menyimpan salinan data yang sering digunakan di dalam cache, misalnya saat Anda sedang bermain game. Cache akan menyimpan instruksi-instruksi dan data yang diperlukan oleh game. Nah, agar dapat diakses dengan lebih cepat, meningkatkan kinerja permainan secara keseluruhan. Kemudian yang keempat adalah virtual memory. Virtual memory ini ialah teknik yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyediakan ruang penyimpanan tambahan dengan menggunakan sebagian dari ruang penyimpanan pada hard drive sebagai ekstensi dari RAM fisik. Ini memungkinkan sistem untuk menjalankan program-program yang membutuhkan lebih banyak memori daripada yang tersedia secara fisik. Nah, di sini ada studi kasusnya. Ketika RAM fisik pada komputer hampir penuh, sistem operasi akan menggunakan sebagian dari ruang penyimpanan pada hard drive sebagai virtual memory. Misalnya ya, saat Anda menjalankan program yang membutuhkan banyak memori, seperti program pengeditan video atau permainan dengan grafis yang canggih, virtual memory ini memungkinkan sistem untuk tetap menjalankan program tersebut tanpa terjadi kegagalan akibat kekurangan memori fisik. Nah, kemudian kita akan membahas aritmetika komputer. Nah, di sini kita mengetahui terlebih dahulu ya pengenalan aritmetika komputer. Aritmetika komputer merupakan cabang ilmu komputer yang berkaitan dengan perhitungan matematika yang dilakukan oleh komputer. Ini melibatkan berbagai operasi aritmetika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi lainnya, yang dilakukan oleh unit aritmetika dan logika, atau disingkat sebagai ALU, dalam proses komputer. Nah, di sini ada sistem bilangan. Penjelasan mengenai sistem bilangan yang digunakan dalam aritmetika komputer ini termasuk sistem bilangan biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Konversi antara sistem bilangan seperti konversi bilangan desimal ke biner dan sebaliknya.
Nah, di sini kita akan membahas mengenai operasi aritmatika dasar. Pertama ada penjumlahan. Cara komputer untuk melakukan penjumlahan bilangan biner dan desimal menggunakan ALU. Kemudian ada pengurangan. Proses pengurangan dalam komputer termasuk penggunaan metode pembolakan duas, komplement untuk mengurangi bilangan biner. Nah, kemudian ada perkalian. Algoritma perkalian yang digunakan dalam aritmatika komputer ini seperti perkalian berbasis shift and add. Kemudian yang terakhir ada pembagian. Metode pembagian yang digunakan oleh komputer termasuk pembagian dengan menggunakan algoritma pembagian biner dan metode lainnya. Nah, kemudian ada representasi bilangan titik mengambang, yaitu penjelasan tentang representasi bilangan titik mengambang ini dalam komputer yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan pecahan. Struktur representasi bilangan titik mengambang ini termasuk bagian-bagian seperti mantisa, eksponen, dan tanda. Kesalahan aritmatika. Nah, kesalahan aritmatika ini ialah tentang kesalahan yang terjadi dalam operasi aritmatika komputer, seperti kesalahan pembulatan dan kesalahan propagasi. Strategi untuk mengurangi kesalahan aritmatika ini termasuk penggunaan presisi yang lebih tinggi dan teknik kompensasi. Kemudian di sini ada studi kasus. Nah, operasi penjumlahan dalam bilangan biner representasi bilangan itu, misalkan kita memiliki dua bilangan biner, 1011 dan 1101. Kemudian ada penjumlahan, kami mulai dengan menambahkan digit terendah dari kedua bilangan. 1 ditambah 1 sama dengan 10 dalam biner. Hasilnya ialah 0, dan kami membawa 1. Kemudian kami menambahkan digit kedua dari kedua bilangan beserta angka yang kami bawa. Misalnya 1 tambah 1 tambah 1 itu bawaan kan, sama dengan 11 dalam biner. Nah, hasilnya ialah 1, dan kami membawa 1. Proses ini diulangi untuk digit-digit berikutnya hingga kami menyelesaikan penjumlahan. Nah, kemudian ada hasilnya itu ialah penjumlahan dari 1100 dan 1101 ialah 11.000 dalam biner. Nah, kesimpulannya, komputer menggunakan ALU untuk melakukan operasi penjumlahan ini dengan cepat dan efisien, bahkan pada bilangan biner yang sangat besar. Dengan pemahaman tentang konsep-konsep dasar dalam aritmatika ini, dan studi kasus seperti operasi penjumlahan dalam bilangan biner, Anda dapat mengerti bagaimana komputer melakukan perhitungan matematika yang kompleks dengan presisi dan efisiensi yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang terakhir, bab yang akan saya bahas ialah set instruksi. Nah, sebelum jauh lanjut, kita akan mengenal dulu apa sih set instruksi itu. Nah, set instruksi atau biasa disebut sebagai instruction set adalah kumpulan instruksi-instruksi yang dipahami oleh sebuah prosesor komputer. Nah, instruksi-instruksi ini memberikan petunjuk kepada prosesor tentang tugas-tugas yang harus dilakukan, seperti operasi aritmatika, transfer data, pengendalian aliran program, dan operasi lainnya. Nah, setiap jenis prosesor ini memiliki set instruksi yang unik, yang menentukan kemampuan dan feature dari proses tersebut. Nah, tipe-tipe instruksi. Penjelasan tentang berbagai jenis instruksi dalam set instruksi seperti instruksi aritmatika, yaitu instruksi untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dan pembagian juga. Nah, kemudian ada instruksi transfer data. Instruksi ini untuk memindahkan data antara register, memori, dan perangkat input ataupun output. Kemudian ada instruksi pengendalian. Instruksi untuk mengendalikan aliran eksekusi program seperti instruksi percabangan atau branch dan instruksi schedule atau jump. Kemudian yang terakhir ada instruksi logika. Nah, instruksi ini untuk melakukan operasi logika seperti AND, OR, NOT, or CORE, and operasi lainnya. Kemudian ada format instruksi. Penjelasan tentang format instruksi yang digunakan oleh prosesor ini termasuk bagian-bagian seperti kode operasi atau opcode, operand, dan mode alamat, dan lain-lainnya. Contoh format instruksi dalam arsitektur prosesor tertentu. Nah, kemudian kita akan membahas lebih jelas tentang set instruksi. Yang pertama ada mode addressing. Pembahasan tentang berbagai mode addressing yang digunakan oleh prosesor untuk merujuk alamat operand seperti addressing langsung atau yang disebut sebagai direct addressing. Addressing ini tak langsung disebut sebagai indirect addressing. Kemudian ada addressing relative atau relative addressing. Dan yang terakhir ada kemudian yang keempat ada addressing register atau biasa disebut register addressing.
kemudian addressing langsung bersyarat yang disebut sebagai conditional direct addressing. Nah, kemudian di sini ada pengkodean instruksi ya. Penjelasan tentang bagaimana instruksi-instruksi dipresentasikan dalam kode biner dan bagaimana kode tersebut diinterpretasikan oleh prosesor. Contohnya itu pengkodean instruksi dalam format biner dan representasi mnemonik. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai studi kasusnya. Sebagai contoh, mari kita lihat set instruksi dalam arsitektur prosesor x86 yang sering digunakan dalam komponen PC. Nah, kemudian di sini studi kasusnya adalah pertama, format instruksi penjumlahan sederhana dalam x86 adalah sebagai berikut. Misalnya di sini ada kodenya add destinasi kemudian sumber. Nah, contoh instruksinya itu misalkan kita ingin menambahkan isi register EAX dengan nilai 10, instruksi untuk operasi tersebut akan menjadi add EAX, 10. Nah, eksekusi instruksi ini prosesor akan menambahkan nilai 10 ke nilai yang ada dalam register EAX itu. Nah, hasilnya adalah setelah eksekusi instruksi, register EAX ini akan berisi hasil penjumlahan yang baru dengan pemahaman tentang konsep dan feature dalam set instruksi, serta studi kasus seperti instruksi penjumlahan dalam prosesor x86. Anda dapat memahami bagaimana prosesor komputer menjalankan program-program dengan menggunakan set instruksi-instruksi yang terdapat dalam set instruksi tersebut. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai beberapa dasar algoritma yang saya bahas hari ini. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan yang saya sebut dan juga beberapa kata yang kurang Anda pahami, juga penjelasan yang sangat kurang. Mohon dimaafkan dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.